Nah, kegilaan si Vince pun nggak berhenti sampai di situ nih, Rek. Jadi si Vince ini setelah membuat penumpang semua kocar-kacir keluar dari bus ya, dia lanjutlah untuk menggorok kepala dari si Tim. Dan dia menunjukkan atau mempertontonkan gitu ya di jendela, karena kan orang-orang lagi di bawah tuh di luar bus gitu ya, lagi menghadap ke dia tuh. Jadi kayak gimana sih dari luar menghadap ke dalam bis gitu kan. Nah, si Vince ini mempertontonkan kepalanya si Tim yang berhasil dia penggal gitu kan. Ih, serem banget ya, Rek. Jadi membuat semua orang itu makin histeris di situ. Jadi kayak makin teriak kenceng gitu ya. Kayak gitu. Halo Ra, makasih banget buat kalian yang udah klik video ini ya. Aku Vinazar, dan kali ini kita baru ketemu lagi nih setelah sekian purnama kita nggak ketemu ya. Karena memang ada beberapa hal yang harus aku kerjakan, jadi aku udah lama nih nggak ngonten lagi. Tapi kali ini aku punya satu kisah menarik buat kalian, dimana kasus ini adalah kasus pembunuhan lagi nih. Pembunuhan ini adalah pembunuhan yang terjadi di negara bagian benua Amerika, yaitu di Kanada. Jadi pembunuhan ini tuh merupakan pembunuhan yang menggeparkan Kanada pada saat itu, karena pelakunya pun adalah seorang warga negara asing nih. Jadi warga negara yang memang bukan asli situ ya. Nah, seperti apa pembunuhan dan kanibalisme yang terjadi pada saat itu? So, be serious and be focused. Ini dia kasus pembunuhan dan kanibalisme di dalam bus Tim McLean. Timothy Richard McLean, atau biasanya itu dipanggil Timothy ya, dan biasanya juga dipanggil dengan sebutan Tim kayak gitu ya. Nah, Tim ini adalah seorang pria asal warga negara Kanada yang lahir di 3 Oktober tahun 1985 di Winnipeg, Manitoba, Kanada nih Re. Nah, si Tim ini Re itu bekerja sebagai penjajah karnaval di salah satu wilayah Kanada, yaitu di Edmonton, Alberta, Kanada Re. Nah, dia itu mempunyai seorang kekasih yang mana kekasihnya ini telah mengandung anaknya. Jadi dia itu lagi hamil ya, kekasihnya, belum istrinya. Jadi di sana itu kan memang kehidupannya beda ya dengan budaya kita. Jadi di sana itu orang belum nikah itu memang boleh satu rumah, boleh tinggal satu rumah kayak gitu layaknya suami istri, tapi nggak ada status pernikahan kayak gitu. Nah, si Tim ini tuh mempunyai kekasih, di mana kekasihnya ini itu lagi mengandung anaknya dia. Kehidupan si Tim ini juga layaknya orang normal biasa ya, Jadi dia juga bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dia, kekasihnya, dan calon bayi yang lagi dikandung kekasihnya gitu ya. Dan dia juga melakukan aktivitas sehari-hari ya layaknya orang atau masyarakat pada umumnya lah ya. Hingga pada tanggal 30 Juli tahun 2008 nih si Tim ini tuh posisi sedang baru aja pulang kerja ya. Jadi biasanya dia itu pulang kerja menuju ke rumahnya di Winnipeg itu menggunakan transportasi umum, yaitu bus. Nah, saat itu sama seperti biasa, dia juga pulang untuk menuju ke rumahnya dan menggunakan transportasi di bus seperti biasanya gitu lah ya. Dia nggak mikir aneh-aneh nih atau mikir suatu hal yang kayak gimana gitu, enggak. Ya, dia ke halte, kemudian bis berhenti, dia masuk bis, duduklah dia di kursi satu baris di depan toilet gitu ya. Jadi depan toilet tuh ada kursi, nah depannya lagi jadi salah satu baris gitu ya. Dia duduk di situ nih sambil headphonean kayak gitu ya. Sesekali dia kayak ketiduran gitu di bus ya, layaknya orang pada umumnya lah ya. Pengen ya relax mendengarkan musik kayak gitu ya. Gak ada suatu hal yang mencurigakan kayak gitu. Nah, si bis melaju kayak biasanya lah ya. Jadi dia akhirnya sampai nih ke halte Edison, Manitoba, Kanada di pukul 18.55, dan di situ itu bis mengangkut seorang penumpang yang diketahui bernama Vince Lee, di mana pria imigran asal Cina yang bertubuh jangkung dan saat itu memakai kacamata warna hitam. Ya udah kayak biasanya lah ya, ada orang asing masuk kayak bis ya, mungkin turis atau mungkin memang orang itu tinggal di situ. Jadi ya dia masuk kayak biasanya, dan si Vince Lee ini duduk di depan Awalnya dia itu duduk di depan sampai di halte pemberhentian berikutnya itu dia pindah tuh ke belakang tepat di sebelahnya Tim. Jadi dia pindah duduk dari depan ke belakang persis di sebelahnya Tim
Nah, saat itu posisi si Tim ini lagi terjaga nih. Jadi dia tuh kayak lagi asik main handphone gitu. Jadi saat Finley tiba-tiba duduk di sebelahnya, dia nggak ngomong apa-apa tuh, nggak negur atau nggak gimana. Ya udah, dia duduk aja gitu di sebelah. Si Tim tetap mainan HP sampai akhirnya dia itu tertidur pulas tepat di sebelahnya Vince. Nih si bus tetap jalan kan ya. Nah, si Tim tadi kan tertidur pulas, sedangkan si Vince itu duduk tenang sambil ngawasin sekitar kayak gitu kan ya. Hingga akhirnya si bus ini masuk dalam salah satu jalan tol di Trans Canada di jarak 19 km dari Portage-la Prairie di Manitoba, Kanada ya. Peristiwa mengerikan terjadi di situ nih, Re. Di situ penumpang lain ada yang lagi nonton film nih, Re, di HP-nya. Dimana filmnya yang ditonton itu The Legend of Zorro. Kalian pasti tahu lah ya, film itu kan pasti pedang-pedangan kayak itu ya, sing gitu kan. Nah, tiba-tiba dia itu langsung teriak. Di situ teriaknya bukan karena film itu, Re, melainkan karena aksi Vince yang tiba-tiba aja menikam si Tim yang lagi tidur, persis seperti yang ada di film The Legend of Zorro tadi, Re. Jadi si Vince ini itu telah mengantongi sebuah pisau kayak gitu ya. Nah, si Vince ini yang tadi duduk tenang, tiba-tiba dia menikam si Tim sebelahnya nih yang tadi tidur berkali-kali nih, hingga membuat penumpang yang lain itu berteriak kencang. Pak supir pun mendengar dan akhirnya Pak supir berusaha untuk menepikan bis ke pinggir jalan. Dan di situ penumpang lain ada yang berusaha untuk menyelamatkan si Tim nih yang udah ditikam berkali-kali. Tapi si Vince ini malah mengejar mereka yang berusaha untuk menyelamatkan si Tim dan membuat takut penumpang lainnya hingga semuanya tuh berhamburan keluar bus nih. Jadi suasananya mencekam banget, tegang banget di situ. Kayak gimana sih, kita itu lagi enak-enak duduk ya di bus lah ya, pengen pulang atau mau kemana kayak gitu. Tiba-tiba ada sosok monster yang kayak bawa pisau terus menikam sebelahnya untuk orang nggak bersalah gini berkali-kali ya. Gimana sih, kita pasti shock, tapi kita juga berusaha nih buat nyelamatin dia atau si korban ini, tapi kita nggak berdaya di situ. Dia malah kayak mau nyerang kita atau ngejar kita. Ya udah, kita berhamburan lah di situ kayak berusaha menyelamatkan diri masing-masing ya. Aduh, aku bayang banget sih. Nah, kegilaan si Vince pun gak berhenti sampai di situ nih, Re. Jadi si Vince ini setelah membuat penumpang semua kocar-kacir keluar dari bus ya, dia lanjutlah untuk menggorok kepala dari si Tim. Dan dia menunjukkan atau mempertontonkan gitu ya di jendela, karena kan orang-orang lagi di bawah tuh, di luar bus gitu ya, lagi menghadap ke dia tuh. Jadi kayak gimana sih, dari luar menghadap ke dalam bis gitu loh. Nah, si Vince ini mempertontonkan kepalanya si Tim yang berhasil dia penggal gitu kan. Ih, serem banget ya. Jadi membuat semua orang itu makin histeris di sini. Jadi kayak makin teriak kenceng gitu kayak gitu. Tapi si Vince ini juga nggak ngehiraukan ya, malah dia tetap asik dan memakan bagian tubuh dari si Tim di dalam bis. Masih kompak. Nah, pada jam 8.30 malam atau sekitar setengah 9 malam ya. Nah, si Pak supir ini tuh berusaha untuk menelpon polisi di situ ya. Dan dia beserta penumpang lain tuh bagaimana caranya untuk menghentikan si Vince keluar dari bis tersebut. Karena kan ini pelaku sangat berbahaya ya. Jadi bagaimana harus ditahanlah di dalam bus biar nanti Pak polisi lah yang akan menangkapnya langsung kayak gitu. Tapi si Vince pun kayak nggak ngehiraukan gitu ya bagaimana kondisi di luar yang mereka berusaha melaporkannya ke polisi. Malah dia asik memakan bagian-bagian tubuh Tim di dalam bus. Nah, di situ Pak supir bus pun itu bekerja sama dengan supir truk-truk lain yang mungkin dicegat di jalan gitu ya, meminta bantuan lah intinya kepada supir lain dengan bersenjatakan palu dan linggis untuk mencegah si Vince ini keluar dari bus. Itulah gimana caranya ya. Maka dia tetap di dalam ya. Dan si Vince ini juga sempat beberapa kali mencoba untuk menjalankan si bus. Jadi dia kayak mencoba untuk kabur lah ya. Tapi di situ Pak supir bus telah mengaktifkan mode immobilizer darurat nih. Jadi aman nih. Si Vince gak bisa mengoperasikan si busnya. Karena memang kalau mode itu sudah diaktifkan, jadi yang bisa mengoperasikannya itu hanya Pak supirnya saja. Gak bisa ada orang satupun yang mengoperasikan bis tersebut nih. Keren Pak busnya. Akhirnya di jam 21.00 atau sekitar jam 9 malam ya, Pak polisi udah datang nih ke lokasi. Dan gak lama kemudian polisi langsung menembakkan 2 kali tembakan ke arah Vince nih dengan taser, yaitu alat kejut listrik gitu ya, berbentuk stun gun ke arah Vince untuk melumpuhkan si pelaku ini nih. Keren ya alatnya ya. Nah, setelah akhirnya si Vince ini berhasil dilumpuhkan Pak polisi ya dan diamankan. Nah, Pak polisi ini ngecek tuh kira-kira ada apa di dalam kayak gimana gitu ya. Nah, Pak polisi menemukan hal-hal yang mencengangkan ya. Jadi polisi ini menemukan beberapa bagian tubuh si Tim yang dimasukkan ke dalam sebuah kantong plastik kayak gitu. Sedangkan di sakunya Vince itu ada irisan telinga, hidung, dan lidah dari si Tim ya. Dan untuk bola mata dan sebagian dari bagian jantungnya si Tim ini itu nggak pernah ditemukan.
Tapi diduga oleh polisi ini bahwa itu sudah dimakan oleh si Vince ya. Walaupun saat interogasi Vince itu selalu menyangkal dan kayak berusaha untuk bahwa enggak gitu kan. Tapi ya gimana, jelas-jelas bagian tubuh dari si mayat ini, bola mata dan beserta sebagian jantungnya itu sudah nggak ada. Gila sih. Ya udah, kasus ini akhirnya diselidiki lebih lanjut ya oleh kepolisian kerajaan Kanada atau RCMP saat itu ya. Dan Vince saat sadar itu akhirnya dilakukan interogasi nih. Nah saat diinterogasi ditanya nih, kenapa kamu melakukan hal tersebut kayak gitu ya. Vince mengaku bahwa dia telah mendapatkan bisikan dari Tuhan bahwa dia harus menghabisi nyawa si Tim, memotong-motongnya bahkan sampai memakan bagian tubuh dari si Tim nih. Nah yang lucunya lagi nih si Vince ini menambahkan kesaksiannya di depan polisi gitu ya, bahwa si Tim ini merupakan sesosok alien yang harus dilenyapkan. Jadi si Vince ini meyakini bahwa si Tim yang tadi dituduh sebagai alien ya, itu mempunyai sebuah kekuatan jahat yang bisa membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain ya. Jadi dia kayak merasa mendapat bisikan dari Tuhan. Ya dia harus membunuhnya, memutilasi dan memotong-motong bagian tubuhnya nih, biar si alien ini atau si Tim ini nggak hidup kembali kayak gitu. Dalam pikirannya si Vince ini pun, si Tim itu merupakan sesosok iblis yang menyamar sebagai alien, yang mana dia juga mendapat bisikan dari Tuhannya ya untuk segera menghabisi si Tim lah yang tadi duduk di sebelahnya itu, sebelum akhirnya si Tim yang menghabisi dia. Jadi di keterangan tersebut itu si Vince seolah-olah menjadikan itu sebagai pertahanan atau perlindungan untuk dirinya sendiri nih. Dan dia harus melakukan hal tersebut. Kalau dia nggak membunuh si Tim, ya si Tim ini nanti akan membunuh aku kayak gitu. Memang gila. Dan untuk pernyataan si Vince sendiri itu yang nggak masuk akal ya, dan nggak diterima oleh pihak kepolisian ini, yang mengakibatkan menggiring opini dan menobatkan bahwa si Vince ini menderita sebuah gangguan kesehatan mental atau gangguan jiwa lah kayak gitu ya. Tuh kan ujung-ujungnya dituduh gila lagi. Ini apa sih? Dari situ karena pernyataan si Vince yang aneh ya membuat polisi ini kayak ada yang nggak beres nih dengan mentalnya orang ini. Ya dibawalah si Vince ke pusat kesehatan untuk memeriksakan kesehatan mentalnya dia ya. Dan dia telah dinyatakan mengidap atau menderita skizofrenia, di mana penyakit tersebut adalah salah satu penyakit gangguan kejiwaan atau gangguan mental yang menyebabkan orangnya itu berhalusinasi parah ya. Membuat si Vince ini yang awalnya saat persidangan akhirnya didakwa untuk pembunuhan tingkat 2 nih kepada si Tim, membuat dia akhirnya terbebas dari jeratan hukum karena lagi-lagi dia sedang menderita dan mengidap sakit skizofrenia alias gila. Enak banget ya. Ia pun akhirnya dirujuk ke salah satu rumah sakit jiwa di Kanada dan menjalani rehabilitasi kejiwaan selama 7 tahun di situ. Setelah akhirnya 7 tahun, si Vince ini menjalani hukuman rehabilitasi di salah satu rumah sakit jiwa tadi ya. Dia bebas di tanggal 10 Februari tahun 2017 nih, dan mengganti namanya menjadi Willie Baker. Kok bisa ya? Nah dari peristiwa tersebut nih ibu dari si Tim, The Daily, itu menyatakan rasa ketidakadilan yang selalu menghantuinya ya gimana nggak merasa demikian ya, sedangkan pelakunya itu cuma direhabilitasi karena dia membantah atau menyangkal dengan alasan-alasan yang nggak logis atau nggak masuk akal, sehingga dia yang akhirnya tadi harusnya dihukum penjara ya, atau mungkin hukumannya lebih berat, cuma hanya direhabilitasi 7 tahun kayak gitu dan dia bebas. Wow, keren banget kan ya. Dan dia menyampaikan seperti ini ibunya si Tim ya, aku bacain. Saya tidak percaya keselamatan publik menjadi perhatian utama ketika pembunuh massal dan pembunuh berantai dapat mengajukan suatu pembelaan. Jadi ibunya si Tim ini pasti mengkritik ya bagaimana keadilan yang didapatkan oleh dia dan putranya kan. Ya pastinya kayak gak berimbang gitu loh, gimana sih udah dibunuh, dipotong-potong, dimutilasi, dimakan ya. Dia melakukan hal itu dengan alasan yang gak logis sehingga dia gak jadi dihukum yang berat gitu loh, terbebas ya, cuma direhabilitasi doang. Dan seminggu dari kejadian pembunuhan tadi di dalam bus itu ya, Greenwood Kanada itu menarik seluruh iklan nasional yang memberikan slogan, ada alasan kenapa Anda sudah tidak lagi mendengar kemarahan di dalam bus. Nah insiden tersebut itu kayak menyebabkan banyaknya panggilan dan petisi ya untuk pemerintah agar memperketat nih keamanan di bus antar kota. Ya pastinya seperti kejadian di Korea ya, karena kan habis kebakaran gitu kan, mereka akhirnya memperkuat atau mungkin memperbagus sistem kereta bawah tanah di sana, kayak mengganti bahannya dan lain sebagainya. Sama di Kanada pun juga kayak gitu. Setelah kejadian di bus yang seperti ini, berarti kan kayak safe di dalam bus itu kurang ya, sehingga menyebabkan pelaku-pelaku seperti ini dapat berkeliaran dengan seenak jidatnya dia. Akhirnya bus di Kanada tersebut kayak diperketat gitu mungkin ya, dengan ID card dan lain sebagainya, dan
meminimalisir dari kriminal yang terjadi di situ. Nah, kayak gitu ya, kasus pembunuhan dan kanibalisme yang dilakukan Vince kepada Timothy atau tim tadi nih, Re. Aku yang tahu kisahnya ini pun kayak tercengang ya. Di dalam bus bisa ada kejadian yang sebegitu mengerikannya. Itu kan pasti membuat trauma tersendiri nih bagi penumpang yang lain ya, yang berada di lokasi itu gitu kan, dimana mereka melihat bagaimana ditikamnya si Tim sampai dipertontonkan yang tadi bagaimana kepalanya digini-ginikan gitu ya di jendela, hingga bagaimana si Vince memakan dan memotong-motong bagian tubuh si Tim. Itu kan pasti gila sih, traumanya luar biasa ya. Oke, aku nggak berhenti buat ingetin kalian ya berkali-kali bahwa kalian yang punya memang kisah seperti ini ya, case kasus ataupun kisah horor yang mungkin kalian alami sendiri ataupun siapa orang di sekitar kalian yang mengalaminya, kalian bisa kirimkan kisah itu ya ke email aku yang ini. Dan nanti akan ada gift ya untuk kalian sebagai tanda terima kasihku karena kalian telah mengirimkan kisah yang menarik ya dan bisa kita bahas di sini. Itu dulu dari aku ya dan kita akan jumpa lagi di kisah-kisah yang lebih menarik lagi dan lebih wow untuk kita bahas di sini ya. So, bye bye.